Oke, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sukacita, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan bersama-sama, haleluya. Tidak terasa kita udah ada di pertengahan tahun, di mana Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita ada saat ini semua karena penyertaan Tuhan, amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Terkadang kita nggak tahu karena jalan Tuhan itu tak terselami dengan pikirannya kita. Oleh karena itu kita perlu belajar, kita perlu hikmat Tuhan untuk dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sama-sama percaya bahwa kita punya Tuhan yang tak pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, mari satukan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Thank you Lord. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Iman dan pengharapanku percaya bahwa rencana-Mu tak pernah gagal dalam kehidupan kami, dan janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang setia seperti Engkau. Haleluya. Dengan imanmu katakan bersama-sama, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan
Yesus kita, Allah yang luar biasa, Allah yang tak pernah gagal dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur untuk setiap kesetiaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Ajar untuk setiap kami boleh terus mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terkadang kami diizinkan Tuhan untuk menghadapi segala macam badai kehidupan. Tapi satu hal kami percaya, selama kami berjalan dengan Tuhan, pasti ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kami. Ajar untuk kami gak takut, ajar untuk kami gak khawatir menghadapi hari esok Tuhan. Untuk kami boleh terus mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin lebih lagi bersorak-sorai, meninggikan nama Tuhan di tempat ini Tuhan, dan biarlah Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami. Kami percaya ketika pujian dinaikkan ada kelepasan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada berkat yang melimpah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Come on. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Wah, ku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh
setiap hari pasti ada pembelajaran dalam kehidupan kita, amin. Dan biarlah hari-hari yang Tuhan berikan adalah hari yang terbaik, amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan jiwaku. Sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yeay! Wow! Come on! Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan jiwa. Naikkan syukur-Mu. Wow. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan jiwaku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan jiwa. Lebih lagi. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yeay!
Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Sekalipun ku goyah, firman-Mu terang nyekaku, sumber aman dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, gitu janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Tuhan Yesus. Barisan pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu.
on church. Begitu pun janjimu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Berikan suara-suara bagi dia. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja bagi setiap kami Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi-Mu. Allah setia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Come on, worship Him. Kau yang turut bekerja, Engkau turut tak pernah meninggalkan bagi setiap kami. Mari sembah Dia. Come on. Kau Allah yang setia, yang selalu menopang seluruh kehidupanku, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kaulah Kami percaya segalanya. segala perkara. Kami percaya Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, kelaparankah, ketelanjangankah, kesendiriankah, atau dalam keadaan terpuruk, sakit penyakit apapun, kami mau berkata dengan iman kami Tuhan, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan, seringkali ketika kami menghadapi situasi yang tidak enak dalam hidup kami langsung menjerit dan berkata, Tuhan di mana Engkau ada? Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa harus terjadi bagiku Tuhan? Tapi pada saat pagi hari ini Tuhan, melalui pujian yang kami naikkan ini merupakan deklarasi iman kami. Merupakan deklarasi iman kami Tuhan, melalui doa yang kami nyanyikan ini Tuhan. Kami mau berkata dengan iman kami, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku Tuhan. Segala perkara apapun itu, baik ataupun buruk keadaannya, kami mau tetap berkata Yesus baik, Yesus dahsyat dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan dengar firman Tuhan. Berbicara bagi masing-masing kami Tuhan. Kami siap mendengar, kami siap dipulihkan, kami siap diberkati, kami siap Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bagi berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman kita. Sudah disiapkan? Kami. Nah. Pengakuan iman, 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel Darah Yesus Sukabumi percaya, 1, bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2, bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. 3, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4, bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5, bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6, bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan dalam serta melalui gereja. Orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh dan melayani sesama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7, bahwa ada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua yang akan membangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk memasuki ke kehidupan yang kekal abadi. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani Tuhan dan pujian dan penyembahan. Hari ini atau bulan ini, bulan Juni ini kita masuk dalam sebuah tema baru yaitu Learning Together. Ini merupakan khotbah seri saya, Saudara. Ya, jadi diharapkan Bapak Ibu Saudara boleh hadir setiap minggunya, ya. Learning Together series. Hari ini kita akan belajar kepada firman Tuhan. Judul firman Tuhan atau tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah belajar firman melalui kesaksian yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara bisa tahu Yesus itu mati dan bangkit dari mana? Dari mana? Saudara bisa tahu Yesus itu mati dan bangkit dari mana? Dari Alkitab. Saudara bisa percaya bahwa Yesus itu juru selamat dari mana? Dari mana? Dari baca dong, dari mana? Dari Alkitab. Saudara bisa percaya bahwa Yesus naik dan Roh Kudus dicurahkan, tahu dari mana? Dari Alkitab. Artinya apa? Ketika kita belajar firman, kita sedang belajar melalui kesaksian yang ditulis. Dan Alkitab itu sebuah buku yang luar biasa, Saudara. Ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun, ditulis oleh 40 orang penulis kurang lebih. Bayangkan buku apa yang ditulis selama itu. Ya, 1500 tahun ditulis oleh 40 orang penulis. Dan semuanya menulis hanya bicara satu pribadi. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ngerti katakan amin. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, cintailah firman Tuhan. Cintailah Alkitabmu, bukan gadgetmu. Kok gak ada amin? Saya ulangi lagi. Cintailah firman Tuhan, cintailah Alkitabmu, bukan gadgetmu. Amin. Sekalipun di gadget saudara ada aplikasi Alkitab. Tapi keseringannya mabar Mobile Legend. Bukan baca Alkitab. Ya Pak ya? Kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Ya, pada hari ini seri yang pertama kita belajar melalui firman Tuhan, melalui kesaksian yang tertulis di dalam Alkitab. Ini merupakan kesaksian dari seorang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Yaitu Rasul Yohanes. Kita lihat sama-sama saudara. Oke. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nanti boleh mungkin ya Friadi berapa ayat yang saya minta tolong bacakan. Mic-nya boleh di-on-in juga yang punya Friadi. Ya. Oke, kita akan baca ini saudara ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nanti jemaat Tuhan boleh dipandu sama Friadi. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Ya, supaya Bapak Ibu Saudara mudeng. Siapa tahu baru seminggu sekali baca Alkitab pas di gereja doang. Ya kan? Oke, kita baca 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan, Rasul Yohanes merupakan murid Tuhan yang dikatakan dia punya gelar. Dia menamakan dirinya sebagai murid yang paling dikasihi. Dulu saya pikir ya, murid yang paling keren itu murid yang paling pintar khotbah. Murid yang paling pintar khotbah. Murid yang paling pintar cari duit kalau mau event. Murid yang paling pintar mengelola keuangan. Murid yang begini, murid yang paling sering bikin mujizat. Ternyata saudaraku dikasih Tuhan ketika saya berulang kali baca tentang surat atau Injil Yohanes, surat-surat yang ditulis Yohanes, benar deh. Gelar yang paling menyenangkan adalah murid yang paling dikasihi. Amin saudara. Saudara mau jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan?
Nah saudara dikasih Tuhan, murid-murid Tuhan ini tinggal sama Tuhan, kenal sama Tuhan 3 tahun setengah. 3 tahun setengah itu bukan seperti anak sekolah kita ya. Jam 8 ketemu sampai jam 5 sore. Atau jam 8 sampai jam 2 siang. Ketemu sama gurunya, bukan. Tapi ini 24 jam dalam seminggu, dalam 365 hari, dalam 1 tahun. Tinggal bareng, ngobrol bareng, breakfast bareng, mungkin ngopi bareng, jalan-jalan bareng, hangout bareng, pelayanan bareng, dimarahin bareng-bareng. Ini yang dialami oleh Rasul Yohanes. Bahkan dia katakan di dalam ayat yang pertama, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, telah kami lihat, telah kami saksikan, telah kami raba, itu semua ditulis. Dikatakan itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Kenapa Alkitab harus ditulis? Supaya saudara baca, supaya saudara mengerti, supaya saudara lakukan firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kenapa ditulis? Kadang kita lupa-lupa ingat. Artinya apa? Banyak lupanya daripada ingatnya. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena dia nggak nulis. Saudaraku dikasih Tuhan, makanya Alkitab ini ditulis dan diterjemahkan dalam ratusan bahasa, mungkin ribuan bahasa, supaya apa? Tidak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini berkata, oh nggak ada tuh Alkitab dalam bahasa saya. Semuanya ditulis saudara, supaya apa? Siapapun sukunya kamu bisa ngerti firman Tuhan dengan apa? Baca Alkitab yang tertulis sesuai dengan bahasanya kamu. Orang Indonesia nggak ngerti bahasa Inggris semuanya, betul nggak? Makanya ditulis dalam bahasa Indonesia. Ada orang Indonesia juga kagak ngerti bahasa Indonesia, ngertinya bahasa daerahnya. Makanya juga ditulis dalam bahasa daerahnya. Supaya apa? Tidak ada satupun di antara kita bisa berkata gini, gue gak ngerti bacanya. Karena gak ada bahasa gue. Bahasa Betawi aja ada. Makanya orang Jakarta tuh kalau doa Bapak kami paling keren, babe gue di sorga. Nah saudara gue dikasih Tuhan, kita akan lihat sama-sama saudara. Bagian yang pertama saudara, proses belajar firman Tuhan. Ini luar biasa loh. Tuhan itu menjawab semua kebutuhan manusia. Ayat kuncinya perhatikan. Ayat yang pertama tadi. Apa yang telah kami dengar, telah kami lihat, perhatikan ya, dengan mata kami, telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Jadi proses belajar itu melalui apa? Melalui apa yang kami dengar. Sama-sama katakan melalui apa? Apa yang kami dengar. Berapa banyak di antara saudara yang kalau belajar itu harus dengar audio? Tipikal audio. Kalau baca itu harus bersuara. Ya, kalau baca buku pelajaran itu nggak bisa diam kayak mengheningkan cipta, tapi harus dibacakan, bersuara. Dan ketika bersuara itu, ternyata pikiran kita, otak kita lebih bekerja lebih baik. Melalui apa yang kami dengar. Nah saudaraku dikasih Tuhan, Alkitab mencatat begini saudara. Di dalam Matius pasal 13, tolong dibacakan Friadi. Matius 13 ayat 8 sampai 9 dan 23. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dengar firman Tuhan, cobalah untuk mengerti. Karena hanya orang yang mengerti yang mau lakukan firman. Kalau saudara nggak ngerti rumus matematika, dikasih soal matematika bisa kerjain nggak? Saudara nggak ngerti rumus kimia, dikasih soal kimia bisa ngerjain nggak? Nggak bisa. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, nggak ngerti rencana Tuhan, nggak ngerti kehendak Tuhan, saudara juga nggak akan bisa menyelesaikan masalah dengan caranya Tuhan. Makanya kita perlu mendengar, perlu apa saudara? Mengerti, perlu apa lagi? Melakukan. Dan firman Tuhan katakan apa saudara? Ada benih yang jatuh lalu berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat.
Beberapa tahun yang lalu masih aja WL yang kalau mau persembahan. Tuhan berkati kita dengan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ini bukan lagi ngomongin persembahan Bapak Ibu Saudara, tapi ngomongin tentang berbuah di dalam Tuhan. Ada orang ngertinya 30 kali, ya udah berbuahnya 30 kali. Ngertinya 60 kali, ya 60 kali berbuah. Ini bukan lagi ngasih gini, oh ada orang mikir gini loh, saya kasih noceng 30 kali berarti dapat berapa? 60.000 ya? Bener nggak? Iya kan? Dia berharap 100 kali, kasih noceng dapatnya berapa tuh? 200.000, bukan Bapak Ibu Saudara, itu bukan lagi ngomongin persembahan, tapi lagi ngomongin apa? Berbuah. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan, saudara mengerti dan melakukan firman Tuhan, pasti deh Bapak Ibu Saudara hidupmu berbuah. Orang yang berbuah pasti berubah, kalau berubah pasti jadi berkat. Amin. Ulangi lagi saudara, kalau hidup saya berbuah, kalau hidup saya berbuah, pasti saya berubah. Kalau berubah pasti jadi kuncinya apa? Berbuah. Pertanyaannya buahnya apa? Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Di dalam perikop ini saya nggak akan bacakan semuanya karena cukup panjang. Ada 4 macam tipe pendengar. Orang Batak nggak bisa ngomong tipe, ngomongin tipe. Kecuali yang lahir di Sukabumi. Yang BTL nggak bisa. Ada 4 macam tipe pendengar. Yang pertama mendengar tetapi nggak ngerti. Seperti benih jatuh di pinggir jalan, Alkitab katakan. Dengar tapi nggak ngerti, orang mudeng. Tahu orang mudeng bahasa Jerman? Nggak ngerti. Ya, dulu saya pernah ada pendeta khotbah, judulnya ketidakmengertian. Beneran deh, dia khotbah nggak ngerti. Waduh, judulnya aja ketidakmengertian ya. Pas dia khotbah, pendeta ini khotbah, kita semua pada cengok. Dia ngomong apa kita nggak ngerti. Karena terlalu filosofi. Yang kedua ada orang mendengar, kemudian happy, gembira. Nah makanya nih kalau dengar khotbahnya banyak lucunya kayak gini mungkin. Mendengar, gembira, tidak berakar, ada kesulitan, tantangan, pergumulan, ada cewek cantik, ada cowok ganteng. Jadi murtad, meninggalkan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara tipe yang mana nih? Mendengar tetapi tidak mengerti atau mendengar gembira dulu, senang dulu nih. Ya. Tapi tidak berakar karena khotbahnya cuma cetek-cetek di permukaan, berkat, berkat, berkat. Yang ketiga, mendengar tetapi tidak bertumbuh karena kekhawatiran, khawatir akan hidup, khawatir akan masa depan, khawatir gimana yang gua belum punya jodoh. Khawatir, 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 khawatir. Yang berikutnya mendengar, mengerti, bertumbuh, serta berbuah. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ngasih firman kepada kita. Supaya apa? Apa yang kita dengar itu bisa kita mengerti. Dulu pendeta-pendeta zaman dulu suka gini ngomongnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan, ngerti nggak ngerti yang penting baca. Salah. Baca firman harus sampai ngerti. Makanya begitu banyak terjemahan kita, betul ya? Ada bahasa Indonesia masa kini, firman Allah yang hidup, terjemahan sederhana Indonesia, Indonesia Literal Translation, supaya apa sih? Supaya saudara mengerti. Sama-sama bilang katakan mengerti. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, jadi orang jangan pengennya dimengerti terus. Belajar juga mengerti. Tuhan ngerti dong pergumulan aku, kata Tuhan. Kamu mau mengerti firman Tuhan enggak? Mari ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita perhatikan. Matius pasal 13, tolong dibacakan ayat ini. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel dari zaman para nabi, ya dari zamannya Musa, Elia, Elisa, bahkan kitab Taurat sudah diturunkan gitu ya.
kemudian dari zamannya Nehemia, Esra dan lain sebagainya, semua firman sudah diberitakan kepada mereka. Tapi mereka tuh keras hati, firman Tuhan katakan mereka tuh bangsa yang tegar tengkuk. Makanya Tuhan kutip di kitab Nabi Yesaya. Genaplah nubuat Yesaya, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Karena apa tidak mengerti? Karena gak mau mengerti. Karena gak mau buka hati untuk belajar mengerti. Apa yang menyebabkan kita gak ngerti? Karena gak mau buka hati Bapak Ibu Saudara. Ya, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati ini, bangsa ini telah menebal. Telinganya berat untuk mendengar. Makanya banyak dituliskan di dalam firman Tuhan di dalam Injil. Siapa bertelinga hendaklah ia apa? Mendengar. Di sini semua pada bawa telinga? Bawa telinganya? Pada bawa telinga? Coba dengar. Bilang kanan kirimu, coba dengar. Ada orang Batak namanya tak dengar loh. Serius. Namanya siapa? Bapak tak dengar. Waduh, telinganya berat, matanya melekat tertutup supaya mereka jangan melihat dengan mata mereka, mendengar dengan telinganya. Ayat 16, tetapi berbahagialah matamu. Ini lagi ngomong kepada murid-murid Tuhan. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Perhatikan saudara, kita mendengar untuk apa? Mendengar agar apa? Timbul iman. Tolong dibacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bahasa Indonesia masa kini dibacakan. Itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita. Dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Iman timbul dari apa? Apakah dengan semua yang kita dengar timbul iman? Hanya apa? Dengar apa? Firman Kristus. Amin. Iman timbul dari pendengaran. Betul, pendengaran akan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ditulis. Papi saya gak bisa baca, terbaring. Yang dilakukan kita apa? Kita puter video khotbah. Kita bacain supaya apa? Dengar firman. Ketika dengar firman timbul iman. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran juga timbul dari apa? Kekhawatiran timbul dari mana? Dengar. Kemarin saya cerita ada seorang bapak di Eropa, dia jual hotdog laris manis Bapak Ibu Saudara. Sampai punya 3 gerai. Suatu ketika anaknya pulang kuliah dari Eropa, dia bilang, Papa, gawat, dunia sekarang dalam keadaan resesi besar. Lalu apa yang terjadi? Dia mulai mengurangi penjualannya, dia mulai mengurangi pembelian bahan baku. Dari 3 gerai menjadi 1 gerai, lama-lama tutup, nggak jualan lagi. Karena dengar berita negatif. Orang emosi dengar dari mana? Dari apa yang dia dengar juga, betul ya? Kamu diomongin orang loh. Kamu dijelek-jelekin orang loh. Emosi. Makanya iman juga timbul dari apa yang kita dengar. Tapi dengar apa? Firman Kristus. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab saudara. Bagaimana seorang yang bernama Bartimeus. Dicatat dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Saya tidak akan bacakan ayat ini. Di situ firman Tuhan katakan dia seorang pengemis yang buta. Udah pengemis buta. Duduk di pinggir jalan. Padahal dia tinggal di satu kota namanya kota Yeriko. Kota Yeriko adalah kota yang kaya. Disebut kota pohon korma. Kota yang kaya. Ironisnya di kota yang kaya ini tinggal seorang pengemis. Namanya disebut lagi, ada lagi. Berarti apa? Orang ini cukup terkenal ngemis. Alkitab mengatakan pada waktu Yesus lewat di situ, dia nggak bisa lihat Tuhan karena dia buta. Tapi dia dengar ada Yesus orang Nazaret, kemudian dia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Banyak orang tegur dia, gandeng kamu berisik. Ketika disuruh berhenti, makin keras dia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti karena teriakan dari Bartimeus. Lalu Tuhan bilang apa? Panggillah dia. Lalu orang-orang tadi yang ngomong suruh berhenti, gandeng, cerewet lu, bawel. Kamu dipanggil. Akan tiba waktunya. Pada waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar doa kita. Amin. Bartimeus datang sama Tuhan.
Alkitab mengatakan apa? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ya, lalu Tuhan bilang, orang-orang ini bilang ke orang buta itu, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera pergi dan mendapatkan Yesus. Lalu Tuhan tanya, kamu mau apa daripada aku? Ya, apa yang kamu inginkan aku perbuat bagimu? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara dikasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana orang yang sakit bisa disembuhkan karena dengar firman. Karena dengar firman. Berapa Selasa yang lalu saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita muji dan menyembah Tuhan, itu juga doa. Apa sih pujian dan penyembahan? Pujian dan penyembahan adalah doa yang kita nyanyikan. Pujian dan penyembahan adalah iman yang kita nyanyikan. Di dalam pujian dan penyembahan ada doa-doa kita yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita memuji Tuhan, kita sedang memperkatakan iman. Amin saudara. Pada waktu kita memuji Tuhan, kita sedang memperkatakan iman. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, jangan loyo. Pemain musiknya udah heboh gitu ya, pemain drumnya udah diwarna rambutnya. Mana Joshua? Udah heboh main musiknya. Ya, Friyadi udah lompat-lompat bahasa kita. Ku kan terbang, aduh sedih banget. Itu kayak burung pipit kena panah ya. Tinggi di awan, awan mana nih, awan mana. Semangat, karena ketika engkau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, itu adalah engkau sedang memperkatakan iman. Amin. Haleluya. Amin saudara. Mari bergairah memuji Tuhan. Khotbah kita bisa bersambung ini. Udah mau selesai ini waktunya. Yang berikutnya saudara, mendengar dan menjadi bijak. Tolong dibacakan ayat ini. Dengarlah didikan maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Kalau engkau dengar firman Tuhan, maka engkau menjadi apa? Dengar nasihat, maka engkau menjadi apa? Kamu juga jadi goblok kalau dengar yang salah. Jadi kalau orang tua ngomong, ya, kamu jangan pacaran sama dia. Emang kenapa? Dia beda iman sama kamu. Enggak apa-apa, beda iman juga. Yang penting doa diakhiri amin. Elah, anak Gen-Z sekarang bisa gitu. Enggak apa-apa, beda iman. Dan ujung-ujungnya kalau doa juga amin. Keblek. Kadang tuh suka emosi ya kalau sama anak-anak sekarang gitu. Kok boleh gak pacaran sama yang gak seiman? Bapak Ibu Saudara, coba lihat papa mama kamu. Seiman aja kadang berantem gak? Saya gituin aja. Iya ya kok ya sering berantem ya kok ya. Iya. Mau jadi anak yang bijak, amin. Di sini banyak anak-anak ya. Halo, toel kanan kirimu yang anak-anak nih. Dengerin dong nasihat orang tua. Dengarkan firman Tuhan. Amin. Dengarkanlah nasihat dan terima didikan supaya engkau menjadi apa? Bijak di masa depan. Jangan tunggu agak gedean dikit. Anak saya udah bilang gini loh. Kalau papi maminya udah ngoceh. Udah ngerti. Bawel. Dia gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong kata ngomong. Jadi ngomong terus. Ngomong dia. Gak bisa ngomong kata ngomong tuh. Ngomong terus udah ngerti. Gak bisa ngomong ngerti. Pokoknya eng-eng itu agak susah dia. Udah nerdy, Rafa, nerdy. Aduh bahasanya sendiri itu nerdy. Tapi harus berulang-ulang kata firman Tuhan, ajarkanlah anakmu apa? Ajarkan anakmu apa? Berulang-ulang, amin. Amin Bapak Ibu Saudara, amin. Supaya apa? Bijak. Bijak di sana, bijak di sini. Bijak sana, bijak sini.
Dengar nasihat. Ketika dengar nasihat, terima didikan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Masa depan saudara diberkati Tuhan. Ya, coba ayat lagi, tolong dibacain. Amsal 23 ayat 19, hai anakku dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dengar nasihat, ya, Tuhan akan menunjukkan hati kita kepada jalan yang benar. Amin. Dikasih tunjuk jalan yang benar kok gak mau sih? Ya, ingat loh. Banyak sekarang anak-anak sekarang tuh lebih suka dengar kata teman. Hati-hati, temanmu itu belum tentu hidup dalam firman. Beda lagi kalau temanmu hidup dalam firman. Karena banyak teman-teman menyesatkan. Firman Tuhan katakan apa? Ada teman yang mendatangkan celaka. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tolong dibacakan lagi. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi apa saudara? Ia apa? Setiap pagi apa? Kurang keras. 2, 3 setiap pagi apa? Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi cara terbaik mempertajam pendengaran kapan? Kapan? Pagi. Ditulis setiap pagi. Artinya apa? Butuh kedisiplinan. Betul? Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Untuk mendengar seperti seorang murid. Kenapa lidah seorang murid dikatakan? Coba kalau murid baru belajar ngapain? Coba ulangi lagi. Omongin lagi, betul gak? Perkatakan lagi, betul ya? Tuhan mau lidah kita memperkatakan setiap hari. Telinga kita dipertajam untuk dengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. Saudara mau mendengar dan menjadi bijak? Ini kita belajar dari apa yang kita dengar. Kita yang kedua kita lihat. Melalui apa yang dilihat. Saya mau tanya, lebih mending boleh dengar tapi gak bisa lihat? Atau boleh lihat tapi gak bisa dengar? Ayo, saudara pilih mana? Bisa dengar tapi gak boleh lihat? Atau boleh lihat tapi gak bisa dengar? Kemarin saya kasih contoh ya. Misalnya anggap aja Taylor Swift konser. Kamu boleh dengar suara dia tapi gak boleh lihat. Atau boleh lihat tapi gak bisa dengar. Nyanyi naon si nyai teh. Perhatikan, ada orang yang visual di sini, belajarnya harus lihat. Nah, visual. Biasanya orang-orang visual itu kuat kalau lihat apa PowerPoint. Lihat kalau catatan. Bahkan saya punya teman tuh dia hafal halaman. Gua tahu deh halaman kesegini deh di halaman itu. Dia lihat, orang visual. Bahkan saking visualnya mau tidur aja sampai diinget tuh halaman. Ini kayaknya pas dilipetan ke sini deh, inget tuh orang visual. Melalui apa yang dilihat, perhatikan baik-baik. Melihat untuk bersaksi, tolong dibaca ini. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya.
engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Satu ketika Yesus ini lagi cari murid-murid untuk bersama-sama melayani. Filipus ini udah bertemu dulu terlebih dahulu dengan Tuhan Yesus. Lalu Filipus dia bertemu dengan temannya Natanael. Ini kalau Papi yang cerita pasti ngomong gini deh. Karena Filipus itu nama kukong saya, almarhum kukong saya yang bawa papi saya Natanael menjadi hamba Tuhan. Ya, nah Filipus ini bilang, aku udah lihat Tuhan loh. Aku udah lihat Yesus loh. Nabi yang ditulis sama Musa loh. Masa? Iya. Makanya Filipus bilang gini, mari dan lihatlah. Perhatikan, mari dan lihatlah. Filipus lagi ngapain sih? Di sini Filipus lagi bersaksi, aku udah lihat Tuhan. Mari dan lihatlah, ayo ikut yuk. Kamu juga nanti akan lihat dia. Yesus melihat Natanael kata firman Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Lihat inilah seorang Israel sejati tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lalu Natanael bilang apa sama Tuhan Yesus? Bagaimana engkau kenal aku? Perhatikan baik-baik. Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus panggil kamu, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Hebat ya Tuhan kita. Dengan kata lain saudara, saudara sebelum bisa terima Yesus, Tuhan sudah lihat hidup kita bahkan dari belum jadi apa-apa. Tuhan sudah tahu hidup kita. Kata Natanael kepadanya, Rabi engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Lalu Tuhan bilang apa? Karena aku berkata kepadamu, aku telah melihat kamu di bawah pohon ara, maka kamu percaya? Tuhan langsung bilang apa? Kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar. Kalau Tuhan izinkan kita melihat hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, kekurangan Tuhan cukupi, kehilangan Tuhan gantikan. Amin saudara, terikatan Tuhan lepaskan. Kalau Tuhan izinkan kita melihat hal-hal yang besar dalam hidup kita, itu artinya kita mau melihat untuk bersaksi tentang nama Tuhan. Kita bisa ajak orang, mari datang lihat, saksikan bagaimana Tuhan itu dahsyat dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu sebelum ngajak orang, mari ini kuncinya, lihat dulu perubahan dalam hidupmu. Karena orang akan lihat perubahan dalam hidupmu. Ketika kita ayo mari lihatlah. Tuhanku dahsyat. Oh iya aku mau ikut Tuhan kamu. Karena aku sudah lihat perubahan dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu Saudara. Orang bisa datang kepada Tuhan karena melihat perubahan hidup kita. Mari. Jadilah orang-orang yang melihat untuk bersaksi. Kalau Tuhan izinkan hari-hari ini kau melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, kekurangan Tuhan cukupi, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Itu artinya Tuhan mau kita melihat untuk bersaksi tentang nama Yesus. Saya minta para pemain musik, kita lanjutkan minggu depan. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Masih poin 1 loh, waktunya udah habis. Kita naikkan pujian Bapak Ibu Saudara. Semua firman-Mu, amin. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Nanti saya minta para pelayan perjamuan kudus juga boleh tampil ke depan. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Hatiku tetap teguh. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada
janji. Tak pernah ingkar janjimu, kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Sama-sama katakan, hatiku tetap teguh. Hatiku tetap teguh. Bapak Ibu Saudara sudah dapat ini semua? Ada yang belum ngambil? Sudah semua ya? Oke. Sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Oh, hatiku tetap teguh. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu. Sekalipun tak ada dasar untuk ku percaya. Selalu Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya semua firman-Mu. Lagi katakan, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, Kami mau belajar percaya akan firman-Mu Tuhan. pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi. pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Semua firman-Mu, semua firman-Mu. Amin. Semua firman-Mu. Amin. Mari kita angkat hosti kita, Bapak Ibu Saudara, saudara siapkan. Pagi ini kita datang sama Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan. Dimana kita belajar firman melalui kesaksian para rasul, kesaksian para nabi. Hari ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan sanggup memberikan kekuatan buat setiap kita. Kita belajar dari apa yang kita dengar, kita belajar dari apa yang kita lihat. Kita percaya bahwa Tuhan nyata buat setiap kehidupan kita. Mari kita angkat hosti kita, Bapak Ibu Saudara. Kita datang sama Tuhan. Mungkin saudara sedang menghadapi pergumulan dalam kehidupan saudara. Kita percaya datang dengan iman. Ketika kita makan perjamuan kudus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang mengalami hal hambatan dalam kehidupannya, Tuhan akan memberikan terobosan demi terobosan. Dengar perkataan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, kita makan dalam nama Yesus. Mari saudara siapkan anggur. Ini adalah darah Yesus. Darah yang menjadi perjanjian, yang memeteraikan perjanjian baru antara Kristus dengan umatnya. Dengar perkataan Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur, bukankah cawan yang atasnya kita curahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sama-sama katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Kita akan pujian, kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, oh kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, oh kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu, oh. Nanti siap minta dengan hormat Bapak Semua akan berdua. Besaran-Mu, oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya Yesus, haleluya. Engkau sungguh besar Tuhan, Engkau baik kepada kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan. Yes. Kami boleh ada bersama dengan-Mu Tuhan. Beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Ini anugerah terbesar bagi hidup kami sepanjang hari kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau mati demi kami Yesus. Engkau menderita demi kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan mendapatkan upah daripada-Mu Tuhan. Kami percaya dengan keajaiban-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami akan diselamatkan Yesus. Engkau telah bangkit Tuhan. Engkau telah naik ke surga untuk menyelamatkan kami Tuhan. Ampuni kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terkhusus pagi hari ini Tuhan kami berdoa. Terima kasih atas segala anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan.
kami tidak pulang dengan sia-sia. Kami akan membawa berkat daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Terkhusus pagi ini Tuhan kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya sampai hari ini bahwa mujizat-Mu ada Tuhan. Kami yakin Tuhan sembuhkan Bapak Gembala kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu kehadiran beliau Tuhan. Kami ingin bimbingan rohani dari Bapak Gembala kami Tuhan. Sembuhkan Yesus. Terkhusus Ibu Gembala, Pak Luki, sekeluarga juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, beri kekuatan Yesus. Beri ketabahan untuk mendampingi mengurus Bapak Gembala. Kami tahu Tuhan ini pekerjaan tidak ringan Tuhan. Kelelahan, pikiran, waktu Tuhan. Tapi kami percaya ini adalah anugerah Tuhan. Kami yakin Tuhan akan selalu menyertai dan memimpin Tuhan. Keluarga Bapak Gembala kami serahkan tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Ini iman kami Tuhan kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami, apapun profesi kami, aktivitas kami serahkan tangan-Mu. Kami percaya, kami yakin Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan yang luar biasa daripada Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan telah mengajarkan kami untuk memberi yang terbaik. Biarlah semua menjadi anugerah dan berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada petugas kolektan. Dipersilakan untuk maju ke depan. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, ku beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Hey, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oke, terima kasih buat setiap persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk temuan selanjutnya saya serahkan kepada Tulki. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh kembali dengar firman Tuhan yang boleh berbicara buat setiap kami. Kami belajar dari apa yang kami dengar, apa yang kami lihat. Ketika kami mendengar firman Tuhan, bila kami boleh timbul iman kami. Kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan, kami boleh dipulihkan, kami boleh diubahkan. Kalau Tuhan izinkan kami melihat perkara-perkara besar dalam setiap kehidupan kami, itu artinya kami waktunya bersaksi akan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati yang sudah melalui Tuhan, tim Praise and Worship, Multimedia, Soundman, Lighting, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah hadir, pelayan perjamuan kudus, berkati juga dengan Asher, dan semua yang terlibat dalam pelayanan, juga kolektan Tuhan, berkati semua dengan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami berpisah satu dengan yang lainnya. Tapi kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan berpisah dari hidupan kami. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat ini curahkan dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus memberkati, menolong dan menyertai saudara. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, studimu diberkati Tuhan, bisnismu diberkati Tuhan,
Masa depan anak-anakmu diberkati Tuhan. Apa saja yang kamu perbuat, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.